talk, but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, make 'em break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. Back in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izar Abrar Amir Salam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan jurnal khusus, pembentukan buku besar, dengan pembuatan neraca saldo. Yang perlu kalian ketahui bahwa jurnal khusus terbagi menjadi 4, yaitu pertama jurnal penjualan yang mencatat semua transaksi penjualan secara kredit, jurnal penerimaan kas yang mencatat semua penerimaan kas secara tunai, jurnal pembelian yang mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit, jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang mencatat semua pengeluaran kas secara tunai, dan yang terakhir ada jurnal umum. Ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 jenis transaksi jurnal khusus. Oke, langsung saja di transaksinya. Di sini saya mengambil soal dari Nyonya Melani. Saldo yang dimiliki Nyonya Melani saat ini yaitu kas sebesar 23.328, piutang dagang sebesar 44.976.000, persediaan barang dagang sebesar 99.120, asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah, perlengkapan toko sebesar 2.040.000, peralatan toko sebesar 43.440, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 10.080.000, utang dagang sebesar 30.800.000, modal Nyonya Melani sebesar 143.316.000, penjualan sebesar 585.280.000, return penjualan sebesar 10.880.000, potongan penjualan sebesar 4.160.000, pembelian sebesar 398.032.000, beban gaji bagian penjualan sebesar 59.520.000, beban iklan sebesar 14.400.000, beban penjualan rupa-rupa sebesar 2.240.000, beban gaji bagian kantor sebesar 23.520.000, beban sewa sebesar 19.600.000, dan yang terakhir ada beban administrasi rupa-rupa sebesar 1.320.000. Itu semua adalah saldo yang dimiliki oleh Nyonya Melani untuk menjalankan bisnis. Oke, langsung di transaksi. Pertama kita menentukan jenis-jenis transaksi dulu. Tanggal 1 Desember dibayar sewa untuk bulan Desember sebesar 1.920.000, dibayar sewa, berarti dia masuk ke dalam jurnal kas keluar. 1 Desember diterima wasil tagih sebesar 6 juta dari perusahaan Sakti untuk membayar utang usaha, diterima, berarti dia masuk jurnal kas masuk. Terus tanggal 2 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Setia dengan syarat 2/10 N30 sebesar 20 juta rupiah. Dia masuk di jurnal beli. 3 Desember dibayar beban transportasi untuk pembelian tanggal 2 Desember sebesar 600.000 rupiah. Dia masuk ke jurnal kas keluar. 5 Desember dibeli barang dagangan secara kredit kepada perusahaan antik dengan syarat 2/10 N30 sebesar 6.800.000. Dia masuk ke jurnal penjualan. Terus tanggal 7 Desember diterima uang sebesar
13.520 dari perusahaan raksa untuk pembayaran utang usaha. Ini akan masuk ke jurnal kas masuk karena dia menerima uang. Terus tanggal 10 Desember dijual barang secara tunai sebesar 14.640. Dijual barang dagang secara tunai berarti dia sudah mengeluarkan uangnya atau mengurangi kasnya. Jadi dia sudah masuk ke jurnal kas masuk. Terus tanggal 2 Desember dibayar barang dagangan yang dibeli tanggal 2 Desember. Kita lihat tanggal 2 Desember dibeli barang dagangan, berarti dia masuk ke jurnal kas keluar karena dia membayar utang. Terus 13 Desember diterima kembali barang dagangan yang dijual pada 5 Desember sebesar 1.200.000. Dikembalikan barang dagangan. Jadi dia ini return penjualan itu tidak termasuk ke dalam 4 jenis jurnal khusus, jadi dia dimasukkan ke jurnal umum. Terus ada tanggal 14 Desember dibayar beban iklan untuk setengah bulan terakhir sebesar 2 juta rupiah. Beban iklan, jadi dia masuk ke jurnal kas keluar. Terus tanggal 15 Desember diterima kas dari penjualan pada 5 Desember. Diterima kas, jadi tanggal 5 Desember apa? Kita lihat lagi, dijual barang dagangan. Jadi dia menjual barang dagangannya. Jadi dia menerima kas. Jadi kasnya bertambah dan piutangnya berkurang. Jadi dia masuk ke jurnal kas masuk. Terus 19 Desember dibeli barang dagangan sebesar 6.920.000 secara tunai. Jika seseorang membeli barang dagangan secara tunai, dia tidak akan masuk ke jurnal pembelian. Dia akan masuk ke jurnal kas keluar. Terus ada tanggal 19 Desember dibayar sebesar 20.760 kepada perusahaan Sinta untuk melunasi utang usaha. Jadi dia membayar uang, jadi kasnya berkurang ya. Berarti dia masuk ke jurnal kas keluar. Jadi terus tanggal 20 Desember dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan Jaya sebesar 12.800.000 dengan syarat pembayaran 1/10 N30. Jadi menjual barang dagang, dia masuk jurnal penjualan. Tanggal 21 Desember dibayar beban pengiriman untuk penjualan 20 Desember sebesar 480.000 rupiah. Dibayar beban pengiriman, jadi dia masuk ke jurnal kas keluar. Terus tanggal 21 Desember diterima kas sebesar 24.800.000 rupiah dari perusahaan Abadi untuk pembayaran utang usaha. Diterima kas, jadi dia masuk ke jurnal kas masuk karena kasnya bertambah dan piutangnya berkurang. Terus tanggal 21 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Melati dengan syarat 1/10 N30 sebesar 12 juta rupiah. Jadi dia masuk ke jurnal pembelian. Terus tanggal 24 Desember dikembalikan sebuah barang dagangan sebesar 2 juta rupiah dari pembeli barang tanggal 21 Desember. Jadi ini tanggal 21 Desember jurnal dikembalikan sebuah barang, jurnal penjualan ya. Ini. Jadi dia masuk ke return penjualan. Dia masuk ke jurnal umum. Terus tanggal 25 Desember dikembalikan dikembalikan uang tunai atas penjualan sebesar 600.000 rupiah. Dia masuk ke jurnal umum, kembalikan uang tunai atas penjualan. Terus tanggal 27 Desember dibayar gaji bagian penjualan sebesar 2.160.000 dan gaji bagian kantor sebesar 720.000 rupiah. Jadi ini pembayaran gaji, dia masuk ke jurnal kas keluar.
Tanggal 29 Desember dibeli perlengkapan toko. Perlengkapan toko dibeli berarti jurnal kas keluar, dia membeli peralatan toko sebesar Rp280.000. Terus transaksi pada tanggal 30 Desember dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan Genius dengan syarat 2/10 N30 sebesar 34.790. Jadi dia masuk ke jurnal penjualan. Terus tanggal 30 Desember lagi diterima kas penjualan tanggal 20 Desember. Kita lihat tanggal 20 Desember ini dijual barang dagang secara kredit. Berarti penjualan barang dagang di jurnal kas masuk. Dia masuknya ke jurnal kas masuk. Terus tanggal 30 Desember dibayar pembelian 21 Desember. Lihat pembelian 21 Desember. Ini dibeli barang dagang secara kredit. Jadi dia masuk ke jurnal kas keluar karena dia membeli barang. Oke, karena sudah semua transaksi sudah ditentukan jenis transaksinya, kita akan memindahkannya ke jurnal khusus. Sebelum itu, di jurnal penjualan terdapat kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, syarat, piutang dagang yang masuk ke debit, dan penjualan yang masuk di kredit. Oke, kembali ke transaksi. Di sini kita akan mencari apa saja jenis yang mana saja jenis jurnal penjualan. Tanggal 5 Desember dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan antik dengan syarat 2/10 N30 sebesar Rp6.800.000. Akan masuk ke jurnal penjualan. Tanggalnya masukkan 5 keterangan perusahaan antik. Ya, perusahaan antik. Syaratnya dimasukkan dan piutang dagangnya sebesar 6.800.000 dan penjualan sebesar 6.800.000. Kemudian di jurnal penjualan kedua ada tanggal 20 Desember dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan Jaya sebesar 12.800.000 dengan syarat pembayaran 1/10 N30. Sini sudah tanggal 20. Perusahaan Jaya menulis syaratnya piutang dagang sebesar Rp12.800.000 dengan penjualan juga sama. Terus ada tanggal 30. Tuh, dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan Genius dengan syarat 2/10 N30 sebesar Rp34.790.000. Kita masukkan lagi tanggalnya 30, perusahaan Genius, syarat, dan transaksinya, nominal transaksinya sebesar 34.790 dan di kredit juga sama. Jumlah semua transaksi ya ada sebesar Rp54.390.000. Ini akan sama kan, akan sama. Oke, kita lanjut ke jurnal penerimaan kas. Di dalam tabel jurnal penerimaan kas terdapat tanggal, keterangan, referensi, kas dan potongan penjualan yang masuk di debit, penjualan dan piutang yang masuk di kredit. Oke, langsung saja. Di tanggal 1 Desember, kita lihat transaksi. Tanggal 1 Desember diterima wasel tagih sebesar Rp6 juta dari perusahaan Sakti untuk pembayaran utang usahanya. Oke, di keterangan ditulis perusahaan Sakti, di debit masuk di kas sebesar Rp6 juta dan di kredit masuk di piutang sebesar Rp6 juta. Kemudian ada tanggal 7. Tanggal 7 diterima uang sebesar Rp13.520.000 dari perusahaan Raksa untuk pembayaran utang usaha. Berarti keterangan itu perusahaan Raksa. Debit masuk di kas sebesar Rp13.520.000, di kredit masuk di piutang sebesar Rp13.520.000.
Rp520.000. Kemudian ada tanggal 10 Desember dijual barang secara tunai R sebesar Rp14.640.000. T di keterangan dia tulisnya penjualan tunai, terus di debit masuk di kas sebesar Rp14.640.000 dan di kredit masuk di penjualan sebesar Rp14.640.000. Kemudian tanggal 15 diterima kas dari penjualan pada 5 Desember. Kita kembali lagi, lihat di 5 Desember dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan antik dengan syarat 2/10 N30 dengan total 6.800.000. Nah, di sini karena dia ingin melunasi utangnya, dia ingin melunasi piutangnya, Kita lihat di sini syaratnya 2/10. Dari tanggal 5 sampai tanggal 15 itu berapa hari? Ternyata itu masih 10 hari. Dia pas-pas ya, jadi dia masih mendapatkan diskon 2% ini. Diskon 2% masih berlaku. Jadi tanggal 15 keterangannya perusahaan antik, debit masuk di kas itu sebesar 5.488.000. Itu sudah dipotong dengan potongan penjualan 2%, yaitu sebesar 112.000. Terus di kredit masuk di piutang sebesar 5.600.000. Nah, kenapa di sini totalnya yaitu 5.600.000 sedangkan di transaksi itu 6.800.000? Itu karena sebelumnya sudah ada return penjualan, sudah terjadi return penjualan ya. Ini sudah terjadi return penjualan sebesar 1.200.000. jadi dia di sini dikurangi ya, dari 6.800.000 dikurang 1.200.000 itu dapatnya 5.600.000. Nah, ya. Oke, lanjut di tanggal 21 JKM ini diterima kas sebesar 24.800.000 dari perusahaan Abadi untuk membayar utang usaha. Berarti di keterangan masukkan perusahaan Abadi, debit masuk di kas sebesar 24.800.000, di kredit masuk di piutang sebesar 24.800.000. Oke, lanjut di tanggal 30 JKMA ini diterima kas penjualan tanggal 20 Desember. Nah, kita kembali ke 20 Desember. Nah, ini dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan Jaya sebesar 12.800.000 dengan syarat pembayaran yaitu 1/10 N30. Jadi berarti ini dia mau dilunasi piutangnya ya. Jadi karena di sini ada syarat, kita hitung dulu dari tanggal 20 sampai tanggal 30 itu berapa hari? Oh, ternyata itu 10 hari. Jadi diskon 1% ini masih berlaku untuk dia ya. Kita masukkan keterangannya perusahaan Jaya, di debit masuk di kas sebesar 12.672.000. Itu sudah dilakukan pemotongan penjualan sebesar 1%, yaitu 128.000, dan di kredit masuk di utang sebesar 12.800.000. Nah, terus di kas semua dijumlah akan mendapatkan hasil yaitu 77.120.000. Sedangkan di potongan penjualan jika dijumlah semuanya menghasilkan
240.000. Di penjualan jika dijumlah akan menghasilkan 14.640. Sedangkan di piutang jika dijumlah akan menghasilkan 62.720. Jika debit dan kredit dijumlahkan akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 77.360. Ini akan sama-sama balance. Lanjut di jurnal pembelian. Pada jurnal ini terdapat kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, syarat, pembelian dan serba-serbi yang masuk di debit, serta utang dagang yang masuk di kredit. Oke, kita lihat pada tanggal 2, transaksi 2 Desember. Transaksi 2 Desember. Dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan setia dengan syarat 2/10 N30 sebesar 20 juta rupiah. Kita tulis tanggalnya 2 Desember, keterangannya perusahaan setia, syaratnya 2/10 N30, di debit masuk di pembelian, tulis 20 juta rupiah, di kredit masuk di utang dagang sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ada transaksi tanggal 21 Desember. Transaksi tanggal 21 September JB. Ini dia. Dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Melati dengan syarat 1/10 N30 sebesar 12 juta rupiah. Oke, kita masukkan tanggalnya 21 Desember, keterangannya perusahaan Melati, masukkan syarat, di debit masuk di pembelian sebesar 12 juta rupiah, dan di kredit masuk di utang dagang sebesar 12 juta rupiah. Jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil sebesar 30 juta rupiah, kan? Itu akan sama dengan kreditnya. Balance. Oke, kita akan langsung lanjut saja ke jurnal pengeluaran kas. Nah, pada jurnal ini terdapat kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, pembelian, utang serba-serbi akan masuk di debit, sedangkan kas dan potongan pembelian akan masuk di kredit. Oke, langsung saja. Transaksi pada tanggal 1. Jurnal kas JK. Tanggal 1. Dibayar sewa untuk bulan Desember sebesar 1.920. Tuh, dia akan masuk ke serba-serbi. Nama akun, tulis beban sewa sebesar 1.920 dan kas akan berkurang sebesar 1.920. Terus tanggal 3 Desember dibayar beban transportasi untuk pembelian tanggal 2 Desember. Jadi ini sama saja kayak biaya angkut ya, beban angkut pembelian. Dia akan masuk di serba-serbi biaya angkut pembelian sebesar 600.000 rupiah dan kasnya akan berkurang sebesar 600.000 rupiah. Terus transaksi pada tanggal 12 Desember. Pada tanggal 12 Desember dibayar barang dagangan yang dibeli pada tanggal 2 Desember. 2 Desember barang dagang, dibeli barang dagang secara kredit dari perusahaan setia dengan syarat 2/10 N30 sebesar 20 juta. Jadi kita hitung dulu lagi. Tanggal 2 Desember sampai tanggal 12 Desember itu berapa hari? Ternyata 10 hari. Jadi dia mendapatkan diskon 2%. Jadi kita akan tulis perusahaan, keterangannya perusahaan setia, utangnya berkurang, dia masuk di debit, kan utangnya berkurang masuk di debit. Terus di kredit akan masuk di kas, yaitu sebesar 19.600.000 karena dia sudah mendapat potongan 2%. 2% itu sebesar 400.000 rupiah. Terus ada tanggal 14 Desember. Tanggal 14 Desember beban iklan, dibayar beban iklan untuk setengah bulan terakhir sebesar 2 juta. Jadi dia masuk di kolom serba-serbi.
biaya iklan sebesar 2 juta, kasnya akan berkurang sebesar 2 juta. Terus transaksi pada tanggal 19. Transaksi pada tanggal 19 dibeli barang dagangan sebesar 6.920 secara tunai. Secara tunai ya. Berarti pelunasan utang kan. Bukan pelunasan utang ya, ini harusnya dia pembelian barang dagang, bukan pelunasan utang. Ini salah. Tuh, pembelian barang dagang, saya singkat saja ya. Pembelian barang dagang sebesar 6.920, dia masuk di pembelian. Di kredit dia akan masuk di kas sebesar 6.920. Tanggal yang sama, tanggal 19, dibayar sebesar 20.760 kepada perusahaan Sinta untuk melunasi utang usaha. Jadi dia membayar utang perusahaan Sinta, keterangannya di debit dia masuk di utang sebesar 20.760, kasnya akan berkurang sebesar 20.760. Transaksi pada tanggal 21. JKK tanggal 21, ini dia. Dibayar beban pengiriman untuk penjualan. Masuk beban pengiriman ya berarti. Terus tanggal 20 Desember sebesar 480.000. Jadi ini beban pengiriman, beban angkut penjualan ya. Dia masuk di serba-serbi beban angkut penjualan sebesar 480.000 dan kasnya akan berkurang sebesar 480.000. Transaksi tanggal 27. Transaksi tanggal 27 dibayar gaji bagian penjualan sebesar 2.160.000 dan gaji bagian kantor sebesar 720.000. Jadi ini terdapat dua transaksi ya, tanggal 27 Desember terdapat dua transaksi dan dia akan masuk di beban gaji di serba-serbi. Beban gaji bagian penjualan sebesar 2.160, kas juga akan masuk dengan nominal yang sama, dan beban gaji bagian kantor sebesar 720 dengan kas yang berkurang sebesar 720 juga. Terus transaksi pada tanggal 29. Transaksi ini dibeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 280.000. Jadi dia masuk di serba-serbi juga. Itu perlengkapan toko sebesar 280.000 rupiah, kasnya akan berkurang sebesar 280.000 rupiah. Terus transaksi yang terakhir tanggal 30 JKK dibayar pembelian tanggal 21 Desember. Kita kembali lagi tanggal 21 Desember 21 yang ini ya. Dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Melati dengan syarat 1/10 sebesar 12 juta rupiah. Kita hitung lagi berarti tanggal 21 sampai tanggal 30 itu berapa hari? Wah, ternyata berapa hari ya? 9 hari ya? Atau 9 hari. Jadi dia mendapatkan diskon 1%. Nah, di utang, di debit dia masuk di utang sebesar 10 juta. Untuk kalian kenapa ditransaksi di sini sebesar 12 juta terus dikasih masuk di pengeluaran kas sebesar 10 juta? Karena ini ada return ya. Ada return sebesar 12. Nih, return pembelian sebesar 2 juta. Jadi dia dikurangkan dari 12 juta dikurang 2 juta sebesar, jadi dapatnya itu 10 juta yang harus dibeli ya kan. Dibelinya cuma 10 juta. Terus dia ingin membayar utangnya sebesar 10 juta karena 2 juta tadi sudah di return. Jadi dia hanya perlu membayar 9.900.000 dan mendapat potongan pengembalian 1%. Itu
yaitu Rp100.000. Jika di pembelian dijumlahkan akan mendapatkan hasil yaitu 6.920. Utang jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil sebesar 50.760. Serba-serbi jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil sebesar 8.160. Kas jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil sebesar 65.340.000. Dan potongan pembelian jika dijumlah akan mendapatkan hasil sebesar Rp500.000. Nah, jika debit dan kredit ini dijumlah akan mendapatkan hasil sebesar Rp65.840.000. Ini akan sama ya, debit dan kreditnya akan sama, sebesar Rp65.840.000. Oke, jurnal umum. Kita langsung lanjut ke jurnal umum. Di jurnal umum ini itu adalah transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 jenis jurnal di jurnal khusus. Jadi dia tidak bisa masuk ke jurnal-jurnal 4 jurnal itu. Tanggal 13 Desember itu diterima pengembalian barang dagang yang dijual pada 5 Desember. Kita lihat 5 Desember jual barang dagang, berarti return penjualan. Jurnal umum, return penjualan akan mempengaruhi piutang dagang itu sebesar 1.200.000. Terus tanggal 24 ini ya, dikembalikan sebuah barang dagang sebesar 2 juta dari pembelian tanggal 21 Desember. Nah, tanggal 21 Desember nih kan 2 juta dikurang 12 kan, jadi tadi dia dapat 10 juta kan. Return penjualan 2 juta, dia berarti utang dagang berkurang dan return pembelian akan mempengaruhi return pembelian kan, utang dagang dan return pembelian sebesar 2 juta. Terus ada terus ada tanggal 25, transaksi pada tanggal 25, dikembalikan uang tunai atas penjualan sebesar Rp600.000. Dikembalikan uang tunai, berarti return penjualan dengan kas kan, dikembalikan uang tunai atas penjualan, berarti return penjualan. Return penjualan mempengaruhi kas. Kita menjual barang, terus ada yang mereturn, kita harus membayar dong ganti rugi sebesar Rp600.000. Jadi kasnya masuk di kredit. Jika kita jumlahkan debit dan kreditnya akan mendapatkan hasil 3.800.000. Itu akan balance debit dan kredit. Nah, mungkin itu saja di jurnal khusus. Kita akan lanjut ke buku besarnya. Oke, kita akan masuk ke buku besar. Di buku besar terdapat kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, serta saldo normal. Oke, kita akan mulai dari kas. Sebelumnya kita akan melihat saldo Nyonya Melani di transaksi. Ini dia. Saldo Nyonya Melani di kas terdapat Rp23.328.000. Itu akan dimasukkan ke buku besar. Dan saldo normal kas yaitu debit. Terus di jurnal penerimaan kas, kasnya jumlah dari seluruh kas tidak perlu diambil, yang ini 77.360, ini tidak perlu diambil. Yang diambil hanya ini, jumlah seluruh kas yaitu Rp77.120.000. Itu akan dimasukkan di debit. Di jurnal pengeluaran kas, kasnya masuk di kredit. Jumlah dari seluruh kas yaitu Rp65.340.000. Itu akan masuk di kredit. Itu Rp65.340.000. Dan jurnal umum kas, jurnal umum
di debit terdapat 600.000 rupiah. Itu akan dimasukkan di kredit sebesar 600.000 rupiah. Jika dijumlahkan semua akan menghasilkan 34.508.000 rupiah. Oke, selanjutnya di piutang. Kita melihat dulu di saldo Ibu Melani. Piutang dagang sebesar 44.976.000 rupiah. Itu akan dimasukkan debit. Saldo normal piutang adalah debit. Terus di jurnal penjualan, piutang dagang sebesar jumlah dari seluruh piutang dagang sebesar 54.390. Di sini piutang dagangnya masuk di debit, jadi dia akan dimasukkan ke debit. Terus di jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, di jurnal penerimaan kas piutang masuk di kredit. Jumlah dari seluruh piutang itu sebesar 62.720. 62.720. Betul. Terus di jurnal umum piutang dagang masuk di kredit sebesar 1.120.000 rupiah. Termasuk di kredit sebesar 1.200.000 rupiah. Jika dijumlahkan semua akan menghasilkan 35.446.000 rupiah. Terus di persediaan barang dagang sudah terdapat di saldo. Persediaan barang dagang 99.120.000 rupiah. 99.120.000 rupiah. Itu akan masuk di debit. Asuransi dibayar di muka juga sudah masuk di saldo. Perlengkapan toko saldonya, perlengkapan toko 2.040.000 rupiah, betul, 2.040.000 rupiah masuk di debit. Jurnal pengeluaran kas, perlengkapan toko ya, perlengkapan toko sebesar 280.000 rupiah ya, 280.000 rupiah ya, betul. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 2.320.000 rupiah. Terus di peralatan sudah ada di saldo ya, saldo sebelumnya peralatan sudah di saldo. Akumulasi penyusutan toko juga sudah ada di saldo sebesar 10.080.000 rupiah. Utang dagang, utang dagang di saldo ada, dia masuk di kredit ya, utang dagang ada 30.800.000 rupiah. 30.800.000 rupiah masuk di kredit. Terus di jurnal pembelian utang dagang masuk di kredit, jumlahnya yaitu 32 juta rupiah. 32 juta rupiah, betul, 32 juta rupiah. Terus di jurnal pengeluaran kas, dia masuk di debit 50.760, masuk di debit 50.760. Dan jurnal umum utang dagang juga masuk di debit sebesar 2 juta. Utang dagang masuk di, jika dijumlahkan akan menghasilkan 10.040.000 rupiah. Ini saya memberikan tanda merah, nanti kedepannya akan saya kasih tahu. Dan modal Nyonya Melani saldo sebesar 1.143.416.000. Drive Nyonya Melani terdapat di saldo sebesar 20 juta rupiah. Penjualan di saldo, kita lihat di saldo
penjualan masuk di kredit, penjualan sebesar 585.280.000 rupiah. Cukup besar, betul, sudah cocok, sudah. Oke, maaf, saldo masuk di kredit, di jurnal penjualan jumlah penjualan 54.390, di jurnal penerimaan kas ada penjualan sebesar 14.640.000 rupiah. 14.640.000 rupiah. Jika dijumlahkan keseluruhan akan menghasilkan 654.310.000 rupiah. Terus di penjualan, return penjualan di saldo ada 10.880.000. Di jurnal umum return penjualan ada 1.200.000 masuk di debit. Return penjualan juga masuk di debit, ada 600.000 rupiah. Jadi ada 2 transaksi di jurnal umum. Kita masukkan debit, cok. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 12.680.000 rupiah. Selanjutnya ada potongan penjualan. Di saldo ada 4.160.000 rupiah. Dan di jurnal penerimaan kas potongan penjualan ada 240.000 rupiah. 240.000 rupiah. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 4.400.000 rupiah. Selanjutnya ada pembelian. Di saldo ada 398.032.000 masuk di debit. Di jurnal pembelian yaitu 32 juta, pembelian 32 juta. Jurnal pengeluaran kas pembelian sebesar 6.920.000 rupiah. 6.920.000 rupiah. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 436.952.000 rupiah. Terus di return pembelian di jurnal umum, return pembelian masuk di kredit sebesar 2 juta. Pembelian masuk di kredit sebesar 2 juta. Di potongan pembelian jurnal pengeluaran kas, pembelian di jurnal pengeluaran kas sebesar 6.920. Ini potongan pembelian, maafkan saya. Di jurnal pengeluaran kas potongan pembelian masuk di kredit itu sebesar 500.000 rupiah. Terus beban angkut pembelian didapat dari jurnal pengeluaran kas. Beban angkut pembelian itu sebesar 600.000 rupiah, cocok. Dan beban angkut penjualan terdapat di jurnal pengeluaran kas juga sebesar 480.000 rupiah. 480.000 rupiah. Beban gaji bagian penjualan di saldo ada 59.520.000 rupiah. Saldo normalnya debit. Jurnal pengeluaran kas beban gaji bagian penjualan sebesar 2.160.000. Jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil 61.680.000. Beban iklan dari saldo sudah terdapat 14.400.000. Saldo normalnya debit. Jurnal pengeluaran kas beban iklan sebesar 2 juta. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 16.400.000 rupiah. Beban penjualan rupa-rupa itu sudah terdapat di saldo
sebesar 2.240.000 dan beban gaji bagian kantor sudah terdapat di bagian saldo sebesar 23.520.000. Di jurnal pengeluaran kas juga terdapat bagian kantor sebesar 720.000. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 24.240.000 rupiah. Terus ada beban sewa. Di saldo terdapat 19.600.000 rupiah. Dan di jurnal pengeluaran kas beban sewa yaitu sebesar 1.920.000 rupiah. 1.920.000 rupiah. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 21.520.000 rupiah. Dan beban administrasi rupa-rupa terakhir yaitu tidak terdapat di saldo sebesar 1.320.000 rupiah. Oke, kita akan melangkah ke transaksi selanjutnya. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembentukan neraca saldo. Nah, inilah dia fungsinya saya memberikan tanda merah di setiap akhir dari penjumlahan setiap kolom akun. Kita tinggal memindahkan saja yang merah-merah ini ke neraca saldonya. Seperti yang pertama ada nama akun, kas. Oh ya, sebelum itu di neraca saldo terdapat kolom nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Oke, langsung nomor akun kas yaitu 111 sebesar 34.508.000. Itu sesuai dengan yang ada di merah ini, kolom merah ini. Kita tinggal memindahkan saja yaitu piutang sebesar 35.446.000. 34.446.000. Terus ada persediaan barang dagang. Kita lihat persediaan barang dagang sebesar 99.120.000. Sesuai. Ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Perlengkapan toko sebesar 2.320.000 rupiah. Ada peralatan toko sebesar 43.440.000 rupiah. Sesuai 43.440.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 10.080.000 rupiah. Oh ya, sebelumnya saya lupa mengingatkan kalau ini akan masuk di kredit ya, akan masuk di kredit. Terus utang dagang sebesar 10.040.000 rupiah akan masuk di kredit. Modal Nyonya Melani sebesar 143.416.000 rupiah akan masuk di kredit. Ini akan masuk di kredit. Terus proyek Nyonya Melani sebesar 2 juta akan masuk di 20 juta akan masuk di debit. Penjualan akan masuk di kredit sebesar 654.310.000 rupiah. Return penjualan akan masuk di debit sebesar 12.680.000 rupiah. Terus ada potongan penjualan akan masuk di debit sebesar 4.400.000 rupiah. Sesuai. Pembelian akan masuk di debit sebesar 436.952.000 rupiah.
sesuai. Return pembelian sebesar 2 juta rupiah akan masuk di kredit. Potongan pembelian akan masuk di kredit sebesar 500.000 rupiah. Beban angkut pembelian akan masuk di debit sebesar 600.000 rupiah. Beban angkut penjualan akan masuk di debit sebesar 480.000 rupiah. Beban gaji bagian penjualan nih sebesar 61.680.000 rupiah sesuai. Beban iklan, maaf ini kekurangan. Beban iklan, oke. Beban iklan sebesar 16.400.000 rupiah. 16.400.000 rupiah. Oke, sesuai. Beban penjualan rupa-rupa sebesar 2.240.000 rupiah akan masuk di debit nih. Dan beban gaji bagian kantor sebesar 24.240.000 rupiah akan masuk di debit sesuai. Beban sewa sebesar 21.520 akan masuk di debit. 21.520 akan masuk di debit sesuai. Dan yang terakhir ada beban administrasi rupa-rupa sebesar 1.320.000 rupiah. Itu akan masuk di debit sesuai 1.320.000 rupiah. Nah, jika dijumlahkan debit dan kreditnya akan menghasilkan 820 juta rupiah. 820.346.000 rupiah. Itu akan sama dengan jumlah kredit. Mereka akan balance. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Fauzi dengan NIM 246602176. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan jurnal penyesuaian. Baik, pada data penyesuaiannya, yang pertama ada pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima sebesar 80.000. Akun yang terlibat yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 80.000. Selanjutnya, ada persediaan akhir barang dagangan sebesar 75.854.000. Akun yang terlibat yaitu ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang yang sebesar 99.120.000 dan persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi sebesar 75.854.000. Baik, selanjutnya ada asuransi yang terpakai sebesar 1 juta rupiah. Ya, akun yang terlibat yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya ada perlengkapan toko yang tersisa sebesar 840.000. Akun yang terlibat yaitu beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar 1.480.000 rupiah. Oke, baik, selanjutnya ada penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000. Akun yang terlibat yaitu beban penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000. Baik, selanjutnya yang terakhir, gaji yang belum dibayar yaitu gaji bagian penjualan sebesar 320.000 rupiah dan gaji bagian kantor sebesar 112.000 rupiah. Akun yang terlibat yaitu beban gaji bagian penjualan sebesar 1 juta rupiah dan beban gaji bagian kantor 800.000 rupiah. Pada utang gaji yang sebesar 1.800.000 rupiah. Jadi bisa kita lihat di sini jumlah debit dan kreditnya sudah balance. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat neraca lajur. Dimulai dari judul, yaitu Perusahaan Surya Sejati Neraca Lajur untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Kemudian mengisi kolom-kolom yang sudah dibuat, ada nomor akun,
neraca saldo yang dimana ada sisi debit kredit, jurnal penyesuaian, sisi debit kredit, NSD penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian sisi debit dan kredit, laba rugi dan neraca sisi debit dan kreditnya juga. Langkah pertama memindahkan data neraca saldo yang sudah dibuat ke dalam kolom neraca lajur bagian neraca saldonya, seperti kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, dan peralatan toko tinggal dipindahkan di sisi debit sesuai neraca saldo yang dibuat sebelumnya. Sama juga seperti akumulasi penyusutan peralatan toko, utang dagang, dan modal Nyonya Melani. Itu dipindahkan di sisi kredit. Terus price Nyonya Melani di sisi debit, penjualan di sisi kredit. Terus retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, pembelian di sisi debit. Retur pembelian dan pengurangan harga sama potongan pembelian di sisi kredit. Beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, beban gaji bagian penjualan, beban iklan, beban penjualan rupa-rupa, beban gaji bagian kantor, beban sewa, beban administrasi rupa-rupa di sisi debit. Kalau sudah dijumlahkan, pasti hasilnya akan sama yang ada di neraca saldo. Dan tahap pertama sudah selesai. Langkah kedua memindahkan data jurnal penyesuaian ke kolom neraca lajur bagian jurnal penyesuaian. Cara memindahkan dimulai dari atas supaya tidak ada yang terlewat. Kita mulai dari piutang bunga di sisi debit, terus kita cari akun piutang bunga. Jika akunnya tidak ada, kita tulis di bawah piutang bunga di sisi debit. Selanjutnya pendapatan bunga di sisi kredit kita cari lagi di akun. Jika tidak ada, kita tulis lagi di bawah pendapatan bunga di sisi kredit. Lalu ikhtisar laba rugi di sisi debit kita cari lagi dan tidak ada, kita tulis di bawah ikhtisar laba rugi di sisi debit. Selanjutnya persediaan barang dagangan di sisi kredit dan kita cari di bagian akun. Ternyata ada dan saya masukkan di sisi kredit. Terus persediaan barang dagangan lagi, tapi yang ini di bagian debit. Kita isi lagi bagian debitnya. Lalu kita lihat lagi ikhtisar laba ruginya bagian kredit, karena tadi kita sudah menulis ikhtisar laba rugi. Sekarang tinggal dimasukkan bagian kredit. Terus ada beban asuransi di sisi debit, kita cari ternyata tidak ada, kita tulis lagi di bawah beban asuransi di sisi debit. Lalu asuransi dibayar di muka di sisi kredit. Kita cari lagi asuransi dibayar di muka, ternyata ada, tinggal kita masukkan ke sisi kredit. Selanjutnya beban perlengkapan toko di sisi debit. Kita cari lagi, ternyata tidak ada juga. Kita tulis lagi di bawah beban perlengkapan toko di sisi debit. Lalu perlengkapan toko di sisi kredit, kita cari lagi, ternyata ada, tinggal kita masukkan di sisi kredit. Langkah ketiga mengerjakan kolom NSD dengan cara menjumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Cara menjumlahkannya yaitu jika posisinya sama, debit dan debit atau kredit dan kredit, maka dijumlahkan. Tapi jika posisinya berbeda, debit dan kredit atau kredit dan debit, maka dicari selisihnya dengan cara dikurangi. Tetapi juga jika hanya satu sisi, maka akan langsung dipindahkan saja. Seperti pada kas dan piutang dagang di sisi debit, dipindahkan juga di sisi debit. Tetapi pada persediaan barang dagang muncul 3 kali, maka akan dijumlahkan dan dicari selisihnya. Karena lebih besar bagian debitnya, maka hasil jumlah persediaan barang dagang di NSD masuk di sisi debit. Selanjutnya asuransi dibayar di muka di sisi debit dan kredit dicari selisihnya. Hasilnya dimasukkan di sisi debit karena lebih besar di sisi debit daripada di sisi kredit. Sama seperti perlengkapan toko dicari selisihnya. Karena lebih besar di sisi debit, maka hasilnya masuk di sisi debit. Terus peralatan toko hanya di sisi debit, maka tinggal dipindahkan. Lalu akumulasi penyusutan peralatan toko muncul di sisi kredit bagian neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka dijumlahkan saja dan hasilnya masuk ke sisi kredit. Utang dagang sampai beban angkut penjualan muncul hanya 1 kali, maka tinggal dipindahkan apa adanya. Ada beban gaji bagian penjualan muncul di sisi debit dan debit, maka tinggal dijumlahkan dan hasilnya masuk sisi debit. Beban iklan dan beban penjualan rupa-rupa muncul 1 kali, maka langsung dipindahkan saja ke sisi debit. Beban gaji bagian kantor muncul di sisi debit dan dijumlahkan hasilnya masuk ke sisi debit. Lalu beban sewa sampai utang gaji hanya muncul 1 kali, tinggal dipindahkan apa adanya. Setelah itu dijumlahkan hasilnya dan hasilnya pasti akan sama.
Jika hasilnya tidak sama berarti ada yang salah. Langkah selanjutnya memindahkan kolom NSD akun real ke kolom neraca yang nomor akunnya 1, 2, dan 3 dan akun nominal ke kolom laba rugi yang nomor akunnya 4, 5, dan 6. Seperti kas sampai Prive Nyonya Melani yang nomor akunnya diawali 1, 2, dan 3 dari NSD kita pindahkan ke kolom neraca. Lalu dari penjualan sampai beban administrasi rupa-rupa yang nomor akunnya diawali 4, 5, dan 6 dari NSD kita pindahkan ke kolom laba rugi. Kemudian kita cek nomor akun pada piutang bunga diawali 1, berarti NSD-nya masuk ke neraca. Lalu pendapatan bunga sampai beban penyusutan peralatan toko NSD-nya masuk ke dalam laba rugi karena nomor akunnya diawali dengan 4, 5, dan 6. Utang gaji NSD-nya masuk ke dalam kolom neraca karena nomor akunnya diawali dengan 2. Langkah selanjutnya menjumlahkan hasil kolom laba rugi dan neraca sisi debit dan kreditnya. Hasilnya masing-masing pasti berbeda. Untuk menyamakan hasilnya, kita mencari selisihnya dan yang menentukan benar atau salah laba rugi dan neraca adalah selisihnya. Cara mencari selisih pada kolom laba rugi, di sisi debitnya lebih kecil dibanding di sisi kreditnya. Maka selisihnya ditulis di sisi debitnya hingga hasilnya akan sama. Di neraca sisi kreditnya lebih kecil dibanding di sisi debitnya, maka selisihnya ditulis di sisi kreditnya sehingga hasilnya semua akan sama. Dan begitulah cara mengerjakan neraca lajur. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan soal laporan laba rugi. Penjualan yang kita dapat adalah 654.310.000. Lalu, retur penjualan dan pengurangan harga sebesar 12.680.000 dan lalu potongan penjualan sebesar 4.400.000. 12.680.000 akan ditambah dengan 4.400.000 yang menghasilkan 17.080.000. 654.310.000 akan dikurangi dengan 17.080.000 yang menghasilkan jumlah penjualan bersih sebesar 637.230.000. Kedua, harga pokok penjualan. Persediaan awal barang pada tanggal 1 Desember 2007 adalah 99.120.000. Pembelian yang awal tadi dari pembelian bersih kita adalah 436.952.000. Lalu ada juga beban angkut sebesar 600.000. Nah, beban angkut dengan pembelian akan ditambah dengan jumlah sebesar 437.552.000. Retur pembelian dan pengurangan harga akan dihitung sebesar 2 juta. Lalu potongan pembelian sebesar 500.000 menghasilkan 2,5 juta. Pembelian bersih akan dikurangi dengan barang yang tersedia untuk dijual sebesar 534.172.000 yang akan dikurangi dengan 435.052.000. Lalu hal inilah yang akan menghasilkan awal persediaan dagang yaitu 75.854.000. Harga pokok penjualannya yaitu 458.318.000. Pembelian bersih dengan barang yang tersedia akan dikurangi yang hasilnya akan menjadi laba kotor yaitu 178.912.000. Lalu ada juga beban usaha yaitu di mana penjualan akan terjadi. Adanya beban angkut penjualan sebesar 480.000. Setelah itu beban gaji dan penjualan sebesar 62.680.000. Beban iklan sebesar 16.400.000, beban perlengkapan toko sebesar 1.480.000, beban penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000, beban penjualan rupa-rupa yaitu sebesar 2.240.000 yang akan ditotalkan sebesar 90.368.000. Tak lupa kita juga memiliki beban administrasi dan umum yaitu beban gaji bagian kantor sebesar 25.040.000, beban sewa sebesar 21.520.000, beban asuransi sebesar 1 juta, beban administrasi rupa-rupa sebesar 1.320.000 yang ditotalkan sebesar 48.880.000. Untuk mencari laba bersihnya, kita harus mengurangi dari jumlah beban usaha dengan jumlah harga pokok yaitu 139.248.000. Nah, 139.248.000 ini akan kita kurangi dengan beban-beban yang telah dikumpulkan. Dengan itu menghasilkan laba usaha bersih sebesar 39.664.000. Setelah itu, kita akan memasuki pendapatan bunga dari jurnal penutup. Nah, pendapatan bunga dari jurnal penutup itu adalah sebesar 654.310.000.
Setelah itu, kita akan memasuki pendapatan bunga dari jurnal penutup. Nah, pendapatan bunga dari jurnal penutup itu adalah sebesar 654.310.000, diikuti dengan ikhtisar laba rugi sebesar 654.310.000. Nah, ikhtisar laba rugi selanjutnya akan dihitung sebesar 139 juta, yaitu dari beban penjualan yang kita sudah lakukan tadi. Beban pengangkut penjualan sebesar 480.000, beban gaji penjualan sebesar 62.680.000, beban iklan yaitu sebesar 16.400.000, beban perlengkapan toko sebesar 1.480.000, beban penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000, beban penjualan rupa-rupa yaitu sebesar 20.240.000, beban gaji bagian kantor yaitu 25.040.000, beban sewa 21.520.000, beban asuransi sebesar 1 juta, dan beban administrasi rupa-rupa sebesar 1.320.000. Lalu kita masuk pada laba rugi, yaitu sebesar 514.982.000. Lalu laba ditahan sebesar 514.982.000, yang dimana ini mengartikan pada jumlah yang kita dapat pada debit dan kredit balance. Selain itu juga ada ikhtisar laba rugi sebesar 20 juta yang dihitung sebagai brief 20 juta. Baik, setelah teman saya menjelaskan tentang menyusun jurnal penutup, sekarang kita melangkah ke neraca saldo setelah penutupan. Sebelum itu, perlu kita ketahui, neraca saldo setelah penutupan adalah laporan yang dibuat setelah penutupan jurnal untuk memastikan saldo di pembukuan usaha seimbang dan sesuai dengan balance. Tujuannya apa? Untuk memastikan keseluruhan pengeluaran dan pendapatan usaha telah seimbang saat penutupan buku. Langkah-langkah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Langkah pertamanya, mengambil saldo akun dari buku besar setelah jurnal penutup yang sudah dibuat. Langkah keduanya, memasukkan hanya akun real seperti harta, kewajiban, dan modal ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Kalau akun nominal seperti pendapatan, beban, laba rugi, tidak usah karena dia sudah ditutup. Setelah itu, pastikan total saldo debit dengan kreditnya sama. Periksa kembali setiap saldo untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan atau perhitungan. Karena kalau umpamanya tidak sama debit dengan kreditnya, berarti dari awal sebelum jurnalnya ada yang salah. Ada sumber kesalahan. Terus, laporan keuangan perusahaan dagang. Nomor akun 11, nama akunnya kas. Saldonya sebesar 34.508.000. 113 piutang bunga, saldonya piutang dagang, saldonya sebesar 33.446.000. 113 piutang bunga, saldonya sebesar 80.000. 114 persediaan barang dagang, saldonya sebesar 73.834.000. 115 asuransi dibayar di muka, saldonya sebesar 2 juta. 116 perlengkapan toko, saldonya sebesar 840.000. 121 perlengkapan toko, saldonya sebesar 26.272.000. 211 utang usaha, saldonya sebesar 11.840.000. 311 modal Nyonya Melari, saldonya sebesar 163.160.000. Jadi ini hasil akhirnya jumlahnya balance. Debitnya 175 juta ribu, kreditnya juga 175 juta ribu. Selanjutnya kita melangkah ke jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik, membalik akun tertentu, misalnya pendapatan uang yang masih harus diterima dan dibayar di muka, untuk menghindari pencatatan ganda di periode berikutnya. Yang pertama, kita akan membalik akun pendapatan bunga yang masih harus diterima. Pendapatan bunga saldonya sebesar
dibalik menjadi piutang bunga, saldonya sebesar 80.000. Yang kedua, membalik beban dibayar di muka atau asuransi. Ini beban asuransi 2 juta dibalik menjadi asuransi dibayar di muka yang saldonya sebesar 2 juta. Terima kasih.